Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan perbincangan bersama Dr. Sony. Pak Sony, Anda masih bersama kami, Pak? Masih Mbak Dika. Ya. Pak, kalau dilihat dengan dilakukannya perpanjangan PPKM ini, adakah prediksi perubahan perilaku yang memang dapat terjadi di masyarakat? Prediksi. Jadi begini, masyarakat kita itu sebetulnya sudah tahu tentang pentingnya memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Lalu kemudian mereka sudah tahu tuh tentang bahaya COVID-19, walaupun masih cukup banyak orang yang tidak percaya dengan COVID-19. Nah, eh, yang jadi tantangan adalah bagaimana mentransformasi pengetahuan tadi menjadi perilaku. Karena pengetahuan yang sudah sangat baik tadi harus diikuti oleh perilaku. Nah, kalau kita mengamati di bulan September dan Oktober, sebetulnya perilakunya masyarakat sudah sangat baik tuh. Jadi mereka naik terus, tetapi kemudian di minggu kedua November turun. Jadi artinya mereka sudah tahu, tetapi kemudian juga tergantung pada uh, apa yang terjadi ya. Jadi belum konsisten. Lalu kemudian tantangan berikutnya memang biasanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan terkait erat dengan mobilitas penduduk. Semakin mobile mereka, semakin turun kepatuhannya. Jadi memang pengendalian mobilitas penduduk itu berdampak terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, makanya kita berharap masyarakat bisa membatasi mobilitasnya. Tetapi Mbak Dika, ini juga ada tantangan ya, Mhm. bahwa 10 bulan kita berhadapan dengan pandemi, masyarakat di awal sih memang betul-betul sangat patuh karena masih punya tabungan ya, karena masih punya persediaan dan seterusnya. Tapi ketika kita menjalani pandemi ini dalam waktu yang cukup panjang, itu tidak mudah. Ketika mereka terpaksa harus melakukan mobilitas karena tuntutan kebutuhan hidup, itu juga bukan sesuatu yang bisa kita salahkan. Oleh karenanya, kami selalu menekankan bahwa silakan beraktivitas, tetapi jangan pernah lengah karena pandemi masih ada. Jangan pernah lengah itu artinya konsisten 100% terhadap protokol kesehatan. Pak Letjen TNI Doni Monardo selaku Ketua Satgas juga sudah menyampaikan berkali-kali dan bahkan beliau tertular pada saat makan. Sehingga sekarang kita dorong semua untuk tidak makan bersama. Dan bahkan kami di Satgas juga tidak pernah ada acara makan bersama. Supaya betul-betul setiap itu tuh ada peluang gitu loh. Ini kan virus ini nggak bisa kelihatan ya. Betul. Sehingga kita tidak bisa mengamati secara langsung virus ini ada di mana. Nah, karena kita tidak bisa melihat secara langsung, maka pertahanan kita itu tidak boleh bobol dan tidak boleh lengah sama sekali. Jadi ke Jadi depan harus harapan kuat kita gitu ya, Pak ya? betul perilakunya naik terus ini. Mudah-mudahan lah setelah PPKM ini, selama PPKM dan setelahnya bisa kita dorong naik terus. Amin. Pak, kalau kita lihat ini tadi benar kata Bapak bahwa mungkin di awal-awal kita masih punya tabungan, masih masih istilahnya ini informasi baru. Setelah 10 bulan, informasi dan sosialisasi yang diberikan sebenarnya sudah tahu, sudah benar-benar dipahami masyarakat. Namun mungkin karena sudah kelelahan, ada juga mungkin yang wacana pandemi fatigue juga, mereka sudah mulai abai. Nah, sebenarnya sosialisasi atau penyuluhan apa yang mungkin akan harus dilakukan lagi agar ini bisa berjalan dengan efektif? Ya, jadi gini Mbak, kami ini sekarang mengedukasi bukan hanya bahaya COVID, Mhm. bukan hanya 3M, tapi juga mengedukasi tentang 3T dan vaksinasi. Karena kombinasi intervensi 3M, 3T, dan vaksinasi adalah kombinasi yang sempurna. Nggak bisa 3M sendiri, nggak bisa 3T sendiri, nggak bisa vaksinasi sendiri. Dan Mhm. tiga-tiganya harus dilakukan supaya kita bisa mempercepat pandemi ini selesai. Nah, lalu kemudian yang kami lakukan mengedukasi itu dengan melalui para duta perubahan perilaku. Per hari ini sudah ada 71.000 duta perubahan perilaku di seluruh Indonesia. Nah, para duta perubahan perilaku ini termasuk Satpol PP, termasuk mahasiswa, para dosen, ya, ibu rumah tangga, pemilik toko kelontong dan seterusnya itu
bahu-membahu untuk mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi, menjelaskan betul, mengingatkan betul, dan 60% dari duta perubahan perilaku kami adalah perempuan. Nah, kemudian mereka mengedukasi tentang bahaya COVID, 3M, 3T, dan vaksinasi ke depan ini. Lalu kami juga mengembangkan yang namanya posko komunitas. Posko berbasis komunitas ini maknanya bahwa di komunitas RT, RW, desa, itu ada sebuah posko yang menjadi tempat ya berkumpul dan juga menjadi tempat untuk seperti satgas kecil lah, satgas di level komunitas. Di situ ada solusi pemberdayaan, di situ ada solusi penanganan kesehatan, bagaimana kalau ada yang tertular. Ya, jadi mereka tidak bingung lagi mencari informasi sana sini, di posko tersebut sudah jelas semuanya dan sudah bisa dilakukan tindakan yang diperlukan. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat tentang 3M, 3T, dan vaksinasi. Lalu juga kemudian di posko tersebut menjadi pusat pendataan di komunitas tersebut. Ada upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga sama-sama bisa mengontrol, sama-sama bisa mengawasi dalam satu komunitasnya. Kalau setiap komunitas itu ada kebersamaan untuk gotong royong menghadapi pandemi, seluruh komunitas di Indonesia seperti itu, kita akan bisa menghadapi pandemi ini lebih baik dan lebih cepat. Jadi itu yang sekarang sedang kami lakukan. Nah, upaya-upaya tadi tentunya butuh kolaborasi dan helix ya. Masyarakat ada di situ, pemerintah ada di situ, dunia usaha harus ada di situ. Lalu kemudian juga perguruan tinggi, TNI, Polri ada di situ dan seterusnya. Jadi memang kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kita tidak bisa menyelesaikan hanya dengan satu intervensi. Intervensi bersamaan antara 3M, 3T, dan vaksinasi, lalu kemudian kolaborasi multi pihak tadi, itu akan mempercepat penanganan COVID-19. Kita mungkin saja bisa mendorong pengawasan dan penerapan sanksi yang keras ya, tetapi bagaimanapun juga virus itu bisa menular di mana saja di level komunitas ketika tidak ada dalam pengawasan. Sehingga kesadaran setiap masyarakat, disiplin kolektif itu menjadi amat sangat penting gitu Mbak Dika. Baik, jadi memang disiplinnya kolektif satu negara ini harus dilakukan ya Pak ya, agar benar-benar bisa Betul. segera mereda dan pandemi bisa segera berlalu. Pak Sony, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Dika dan teman-teman DAI. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.